halo selamat malam Indonesia. Malam ini Anda kembali bergabung bersama saya, Cindy Sistiarani, dalam Kompasiana TV. Kami memberikan Anda esensi, bukan sensasi. Nah, dalam Kompasiana TV, kami akan terus mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama narasumber kami melalui aplikasi Google Hangout. Dan Anda bisa bertanya, bisa mengemukakan pendapat, Anda bisa menyampaikan apapun dalam Kompasiana TV. Tentunya tidak ada rekayasa dan tidak ada unsur paksaan di sini. Hari ini kami akan bergabung bersama Kompasianer melalui Google Hangout dari Jakarta, Medan dan juga jauh-jauh dari Korea Selatan untuk membahas esensi yang menjadi informasi utama kami dalam Kompasiana TV hari ini. Nah, bagi Anda yang tidak bisa bergabung dalam aplikasi Google Hangout, Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami melalui sosial media Twitter, tentunya dengan hashtag atau tagar, tanda pagar Kompasiana TV. Kami tunggu partisipasi Anda melalui Twitter. Nah, kami juga akan berbagi informasi baik dari dalam negeri, tapi juga luar negeri yang juga ditulis oleh Kompasianer terkait fenomena-fenomena unik yang ada di mancanegara. Nah, Anda juga bisa menyaksikan program Kompasiana TV secara full atau secara penuh melalui www.youtube.com/Kompas TV. Anda bisa memantau kami, memantau perbincangan ini, menyimak, atau Anda juga mungkin punya pandangan-pandangan tersendiri terkait esensi yang akan kami bagikan hari ini. Dan saudara, sebelum kita mulai untuk membicarakan esensi utama dalam Kompasiana TV hari ini, kami akan mengajak Anda untuk kembali melihat bahwa ada kabar duka pada hari Senin kemarin, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, seorang pengusaha sukses asal Indonesia, Bob Sadino, meninggal dunia. Nah, kesan dari Bob Sadino ini ternyata meninggalkan kesan yang mendalam bagi salah seorang Kompasianer yang juga menulis bagaimana pribadi Bob Sadino yang sangat hangat, bahkan tidak ragu untuk menyapa orang lain yang belum dikenalnya terlebih dahulu. Ini ditulis oleh Tamrin Sonata yang menulis pengalamannya mewawancarai Bob Sadino secara langsung untuk sebuah majalah. Penulis Tamrin terkesan dengan sosok Bob Sadino yang sangat hangat, gemar bercanda, tidak ragu untuk memberikan salam terlebih dahulu kepada orang yang baru dikenalnya meskipun baru ia lihat saat itu. Itu adalah Bob Sadino yang dikenang oleh Tamrin Sonata. Dan meskipun tergolong seorang pengusaha sukses, Bob Sadino yang dipanggil sebagai nama Om Bob ini memperlakukan semua orang, bahkan karyawannya, seperti keluarganya sendiri. Ia menyebut karyawannya adalah anak-anaknya. Ini bagaimana pribadi Bob Sadino yang sangat hangat, mendalam, dan berkesan bagi Tamrin Sonata yang berbagi dalam kompasiana.com. Tulisannya di bagian akhir artikel ini adalah "Selamat Jalan Om Bob". Ini juga yang disampaikan oleh masyarakat yang banyak terinspirasi dengan sikap dan juga determinasi dari Bob Sadino, seorang pengusaha sukses di Indonesia. Dan kami juga menyampaikan, saudara, ada informasi fenomena unik dari mancanegara dalam kawat dunia yang juga ditulis oleh Kompasianer dalam kompasiana.com. Kita lihat yang pertama, untuk menuju ke Jerman. Mungkin di Indonesia sudah kenal dengan sate atau nyate, daging yang ditusuk dengan diberi bumbu, kemudian menjadi makanan yang sangat lezat, bahkan disukai oleh Presiden Amerika Barack Obama. Nah, ternyata di Jerman juga ada tradisi nyate di sana. Tapi yang berbeda adalah tradisi nyate di Jerman untuk membakar roh atau spirit jahat. Kenapa harus dengan simbol nyate? Ternyata di Jerman adalah nenek sihir disimbolkan ia harus disunduk, kemudian ditalikan pada sebuah tiang yang di bawahnya dikitari oleh tumpukan kayu. Bahkan sebelumnya kalau kita lihat di gambar ini, masyarakat Jerman sudah membawa obor dan berkeliling di sekitar tradisi yang disebut dengan nyate ini. Ini ditemukan di masyarakat Jerman di daerah Black Forest yang diadakan di minggu pertama pada hari Paskah atau Paskah hari minggu pertama. Dan tradisi ini tentu memang sudah terus dilakukan oleh masyarakat Jerman untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan meninggalkan peninggalan leluhurnya. Tapi kali ini untuk di zaman modern ini, tradisi ini digunakan untuk menarik wisatawan lebih banyak lagi untuk datang ke wilayah Black Forest. Ini menjadi unggulan dari wilayah ini. Kemudian kita akan menuju ke Jepang. Ada apa di Jepang? Ternyata kalau kita ke Jepang selalu ingat dengan warganya yang sangat disiplin, termasuk anak-anak.
Apa sebenarnya yang membuat mereka disiplin sejak dini? Ini dia jawabannya. Anak-anak di Jepang sudah belajar tertib lalu lintas sejak dini, bahkan ada satu taman, yaitu taman lalu lintas yang isinya semuanya berkenaan dengan rambu-rambu, berkenaan dengan peraturan yang ada di jalan. Di sini anak-anak sudah mulai belajar tentang traffic light, apa itu fungsi zebra cross, bahkan ada go-kart dan sepeda yang digunakan sebagai kendaraan mereka untuk belajar tata tertib berlalu lintas. Wah, ini dari kecil sudah diajarin, makanya tidak heran kalau kita melihat orang Jepang semuanya tertib. Nah, sebelum anak-anak ini naik kendaraan mereka dalam bentuk go-kart atau sepeda, mereka harus melapor dulu pada petugas atau di sana disebut dengan uketsuke. Nah, anak-anak ini juga selain disiplin, mereka mandiri karena semuanya diambil sendiri, mulai dari mendaftar, mengambil kendaraan, sampai mengendarai dan juga belajar berlalu lintas. Mungkin ini bisa jadi inspirasi di Indonesia agar nantinya kita tidak terlalu dipusingkan dengan suara klakson di jalan atau orang yang berkendara seenaknya sendiri. Mungkin bisa jadi inspirasi. Nah, itu tadi adalah artikel-artikel unik yang ditulis oleh Compassioner di compassioner.com berdasarkan fenomena unik yang ada di mancanegara. Nah, hari ini kita juga akan menyapa Compassioner kita yang sudah bergabung melalui aplikasi Google Hangout untuk membahas esensi hari ini, yaitu beberapa informasi lainnya. Tapi sebelum kita menyapa, kita akan sampaikan dulu apa yang menjadi informasi utama di compassioner.com hari ini. Kita akan lihat. Nah, headline atau informasi utama dalam compassioner.com hari ini adalah, kita akan lihat bersama. Headline ini terus berubah dengan apa yang menjadi pembicaraan utama yang ada di compassioner.com. Jika kemarin diramaikan oleh hukuman mati dan juga penunjukan Kapolri yang ternyata ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, hari ini yang menjadi headline atau informasi utama di compassioner.com adalah terkait minimarket yang menumbuhkan spirit wirausaha warga, tapi juga masih soal calon Kapolri. Ini sekarang sudah mulai tuding-menuding siapa yang salah, siapa yang paling bertanggung jawab. Masih menjadi satu pembicaraan utama. Lain lagi adalah soal tiket yang diberlakukan untuk Transjakarta. Compassioner menulis bahwa PT Transjakarta harus belajar pada PT KAI terkait dengan e-tiket yang akan diberlakukan kepada pengguna Transjakarta. Nah, ini adalah informasi utama di compassioner.com. Kita akan lihat apa yang menjadi trending atau menjadi topik yang banyak diperhatikan oleh Compassioner. Yang pertama adalah masih soal calon Kapolri atau Kapolri yang berstatus tersangka. Bahkan itu menjadi informasi utama yang diperhatikan oleh para Compassioner. Pak BG legowo menundukkan diri dengan tanda tanya. Itu karena harapan masyarakat, Budi Gunawan atau Komjen Budi Gunawan bisa mengundurkan diri sebelum ia dilantik sebagai Kapolri. Itu adalah harapan dari masyarakat. Nah, itu dia apa yang menjadi informasi utama dan juga informasi yang paling menjadi perhatian dari Compassioner di compasiana.com. Hari ini yang menjadi informasi atau esensi utama dalam Compassioner TV dengan mengundang sejumlah Compassioner melalui aplikasi Google Hangout baik dari Medan, Jakarta dan juga dari Korea Selatan. Hari ini adalah soal kinerja dari Kementerian Sosial yang sangat bersinggungan dengan masyarakat. Apalagi jika bukan 3 kartu sakti yang dikeluarkan di pemerintahan Jokowi JK. Yang pertama ada Kartu Indonesia Sehat, yang kedua ada Kartu Indonesia Pintar dan juga Kartu Keluarga Sejahtera. Apa kabar ketiga kartu ini setelah pemerintahan Jokowi JK berjalan? Kita nanti akan bahas bersama tentunya ada narasumber kami yang akan hadir, yaitu Ibu Menteri Sosial, Ibu Kofifa Indar Parawansa. Tapi sebelumnya kita akan perkenalkan kepada Anda Compassioner yang telah bergabung di Google Hangout. Selamat malam. Sudah ada yang bergabung, ada Compassioner yang ada di sini, ada 5 Compassioner sudah siap-siap dengan pertanyaannya. Pertama saya sapa Pak Oni Jamhari yang jauh-jauh bergabung dari Korea Selatan. Selamat malam Pak Oni. Malam Mbak Cindy. Selamat malam Pak Oni. Kemudian ada Junanti Herdiawan, ada Pak Tamrin Dahlan, ada Pak Rahmat Agus Koto dan Pak Muhammad Amaludin. Yang juga jauh adalah Pak Rahmat Agus Koto, Compassioner yang berasal dari Medan dan telah bergabung bersama kami di Compasiana TV. Nanti kita akan berbincang ya partisipan sekalian dengan Ibu Kofifa Indar Parawansa terutama terkait 3 kartu sakti yang selalu digembar-gemborkan pemerintah Jokowi JK ketika baru
memerintah dan hingga 3 bulan ini berjalan kita akan mengkritisi bersama-sama. Apakah sudah benar bersinggungan dengan masyarakat tapi juga menguntungkan masyarakat? Usai jeda tetap bersama kami di Kompas Channel TV. Usai jeda.